menjelaskan tentang jurnal pembalik. Yang pertama itu pengertian dari jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang disusun saat awal periode akuntansi yang baru untuk membalikkan akun jurnal penyesuaian tertentu. Penyusunan jurnal pembalik dalam proses atau siklus akuntansi adalah opsional. Artinya kita boleh membuat jurnal pembalik dan kita juga boleh tidak membuat jurnal pembalik. Tujuan dari jurnal pembalik ialah untuk memudahkan pencatatan transaksi pada awal periode berikutnya, yaitu transaksi yang berhubungan dengan jurnal. Selanjutnya yaitu fungsi dari jurnal pembalik. Fungsi yang pertama, untuk mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi yang baru. Fungsi yang kedua, menyederhanakan penyusunan jurnal pada periode akuntansi berikutnya. Dan fungsi yang ketiga, meminimalisir kesalahan atau kekeliruan yang mungkin bisa terjadi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ayat jurnal penyesuaian yang membutuhkan jurnal pembalik adalah yang pertama itu beban yang masih harus dibayar, yang kedua itu beban yang dibayar di muka, yang ketiga itu pendapatan yang masih akan diterima, dan yang terakhir itu pendapatan diterima di muka. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu beban yang masih harus dibayar. Nah, apa itu beban yang masih harus dibayar? Adalah beban yang pencatatannya dilakukan kemudian, namun hasilnya itu telah diterima terlebih dahulu. Contohnya yaitu utang gaji, utang bunga, dan yang lainnya. Adapun contohnya yaitu jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2018. Beban gaji sebesar 500.000, utang gaji sebesar 500.000. Nah, jika dalam jurnal pembalik yaitu utang gaji 500.000 dan beban gaji sebesar 500.000. Nah, yang kedua itu adalah beban yang dibayar di muka. Nah, apa itu beban yang dibayar di muka? Adalah beban yang dibayar di muka, namun hasilnya atau manfaatnya itu diterima di kemudian. Nah, dalam jurnal penyesuaiannya itu asuransi dibayar di muka 100.000, biaya asuransinya 100.000, setengah dikali 1.200.000 dikurang 100.000. Jurnal pembalik yaitu biaya asuransi 100.000 dan asuransi dibayar di muka 100.000. Ingat, jurnal pembalik itu apabila pencatatannya yang pada saat terjadinya itu dicatat sebagai beban. Nah, jika yang dicatat pada saat terjadinya harta, jurnal pembalik tidak berlaku. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga yaitu tentang pendapatan yang masih akan diterima. Apa sih itu pendapatan yang masih akan diterima? Jadi, pendapatan yang masih akan diterima adalah pendapatan yang dihasilkan di akhir periode tetapi belum dilakukan pencatatan sebagai pendapatan. Seperti contoh, misal ada perusahaan servis, misalnya PT ABC. Mereka telah menyelesaikan pekerjaannya di akhir bulan Desember 2018. Tetapi mereka menerima upah atau upahnya dibayar kepada mereka itu di bulan Januari 2019 sebesar 20 juta. Itu. Seperti contoh penyelesaiannya nih. Jurnal penyesuaian yang pertama. Piutang pendapatan jasa itu 20 juta. Pendapatan jasa itu 20 juta. Dan selanjutnya itu jurnal pembalik. Yang pertama itu pendapatan jasanya 20 juta dan piutang pendapatan jasa itu 20 juta juga. Jadi seperti itu penjelasan materi yang ketiga. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu materi tentang pendapatan yang diterima di muka. Apa sih itu pendapatan yang diterima di muka? Baik, saya akan menjelaskannya. Pendapatan yang diterima di muka adalah pendapatan yang diterima terlebih dahulu sebelum kita menyelesaikan pekerjaan untuk pelanggan. Seperti itu. Pada tanggal 1 Mei 2018,
diterima uang sewa sebesar 6 juta untuk setahun. Itu dulu masalahnya. Baik, kita selesaikan. Dari jumlah transaksi. Jumlah transaksinya dari kasnya itu 6 juta, dari pendapatan sewa itu juga 6 juta. Kita masuk ke jurnal penyesuaian. Dari pendapatan sewa itu 2 juta dan sewa yang diterima itu 2 juta. Karena 4/12 kali 6 juta sama dengan 2 juta. Selanjutnya kita lihat di jurnal pembaliknya, yaitu sewa yang diterima itu 2 juta dan pendapatan sewa itu juga 2 juta. Mungkin itu saja materi dari kami. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Apabila kalian belum mengerti, silahkan tanya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.